Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala adh-dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dijauhkannya kita daripada bala dan bencana yang hari ini menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, dan di tempat-tempat yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang berusaha terus menjalankan ajaran beliau bawa hingga akhir zaman. Dan teruslah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan, menegakkan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, kemudian ketika kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah, pasti akan ada ujian-ujian yang Allah datangkan. Hasiban nas wa yatruku wa yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan dirinya beriman kepada Allah, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan di antara ujian-ujian itu, sebagaimana ayat yang sering kita dengar ketika kita melayat atau ketika ada takjiah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Akan kami uji mereka dengan rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seluruh ujian itu telah hadir dan menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh sana. Mereka ditimpa rasa lapar. Bahkan orang-orang kaya yang sebelumnya mudah sekali mendapatkan makanan, ketika banjir itu datang, hilang semuanya, bahkan tidak ada makanan untuk hari-hari mereka. Rasa takut, bayangkan apa, jalan raya yang begitu tinggi ya, sampai dihancurkan oleh banjir, ya, belum rumah-rumah mereka ya. Kehilangan harta banyak, kehilangan jiwa luar biasa. Kalau kita di Kota Bima dulu ya, meskipun besar banjirnya di 2006 dan 2016, tetapi ya, kita hanya 4 hari kemudian listrik mati dan sebagainya. Ya, harta mungkin ada yang hilang, tetapi ya alhamdulillah tidak sebagaimana yang terjadi di Sumatera hari ini. Begitu luar biasa ya, kehilangan harta, kehilangan jiwa ya, dan buah-buah. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Memang sikap terbaik di dalam menghadapi musibah adalah bersabar ya, apalagi musibah yang berupa bencana seperti itu. Bersabar dengan kesabaran yang baik. Sebenarnya jemaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang muslim hadir kemudian hidup di dunia ini, dia akan ditimpa oleh 2 ujian. Bisa ujian berupa nikmat, bisa ujian berupa musibah. Ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur, itu menjadi kebaikan. Ketika dia diberi musibah, ia bersabar, itu juga menjadi kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai saudaranya, bahkan sebagai manusia, kita tentu wajib membantu mereka, saudara-saudara kita di sana. Dengan apa? Pertama tentu dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah meskipun kita tidak kenal sebagian besar dari mereka atau semuanya kita tidak kenal. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW telah menyampaikan, siapa yang mendoakan saudaranya yang tidak diketahui oleh saudaranya, maka Allah akan mengijabah doa itu untuknya juga sebagaimana apa yang ia doakan itu. Jadi ketika kita berdoa agar mereka diberi kesabaran, diberi kekuatan, ya, dijauhkan, diangkat bahaya bencananya, maka Allah juga akan memberikan hal yang sama kepada kita yang berdoa itu. Kemudian tentu kita berinfak ya. Berinfak, bersedekah untuk mereka ya, donasi kemana saja, yang penting sampai kepada mereka. Karena jemaah yang dimuliakan Allah ya, sekali lagi mereka itu makanan hari-harinya saja sangat mereka butuhkan, pakaian hari-hari mereka sangat mereka butuhkan. Berinfak, siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan tolong ia di dunia dan di akhirat. Tolong mereka. Tentu musibah-musibah yang hadir ini menjadi pelajaran yang besar untuk kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah
tidak sekedar kemudian mengizinkan musibah itu datang hanya sekedar untuk mengazab manusia, tidak hanya itu, tetapi Allah ingin agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Ternyata Allah datangkan musibah itu akibat daripada perbuatan kita, tetapi tidak seluruhnya Allah timpahkan akibatnya. Kalau seluruhnya mungkin akan hancur dunia ini. Maka itu karena sebagian daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan tujuan akhirnya adalah la'allahum yarji'un, agar kita kembali ke jalan yang benar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz tatkala terjadi gempa bumi pada masanya, beliau menulis surat kepada para pekerjanya di berbagai negara, di berbagai daerah, memerintahkan mereka untuk menyuruh kaum muslimin agar bertaubat, tunduk dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosanya. Sebagaimana perkataan seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man nazzala bala'u illa bi dzambin wa la rafa'a bala'u illa bi taubatin. Tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa, dan tidaklah musibah itu hilang kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita apresiasi apa yang dilakukan oleh wali kota Bima, pemerintah kota Bima, kemudian sudah menyebarkan surat ya, ke berbagai OPD, berbagai kantor, agar di tahun baru ini tidak euforia untuk kemudian merayakan tahun baru, tetapi kemudian mengisinya dengan muhasabah, zikir dan doa. Ya, sebagai solidaritas kita kepada saudara-saudari kita yang mendapatkan musibah, juga tentu sebagai wujud untuk mendekatkan kita kepada Allah, agar Allah tidak menimpakan kembali musibah-musibah sebagaimana yang lalu di kota kita tercintai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ya tentu ya selain karena dosa yang tersembunyi atau yang menyebar hari ini, juga akibat daripada perbuatan-perbuatan tangan manusia ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. As-Surah ayat 30. Maka ya kita melihat bagaimana keadaan banjir di sana yang kemudian terlihat banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang ditebang oleh manusia ya entah siapa ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya sampaikan di dalam Islam ini, kita ini dianjurkan untuk menanam pohon ya. Tidak sekedar untuk seremonial saja, tetapi luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla takuma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad ya. Atau di dalam riwayat lain, kalau kalian tahu besok itu hari kiamat, ada sebatang pohon di tangan kalian, tanamlah itu. Umar bin Khattab pernah berkata kepada seorang tua renta dari Amarah bin Khuzaimah, berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada bapakku, apa yang menghalangmu untuk menanami lahanmu? Bapakku berkata, aku tua renta dan akan mati besok. Umar berkata, ku yakinkan engkau harus menanamnya. Maka sungguh aku melihat Umar bin Khattab menanamnya bersama dengan bapakku. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya saking luar biasanya. Dan di antara keutamaan daripada menanam pohon itu,
Pertama, berpahala sedekah. Ma min muslimin yaghrisu ghursan au yazra'u, ya, ila akhir hadis. Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Atau di dalam hadis riwayat Muslim, bahkan yang dicuri oleh orang dari tanaman yang kita tanam itu akan menjadi sedekah untuknya. Kemudian mendapatkan pahala jariah. Siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melampaui batas, niscaya itu akan bernilai pahala selama bermanfaat bagi makhluk Allah yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis yang lain, ada 7 yang pahalanya mengalir terus, bahkan setelah kita mati. Salah satunya adalah orang yang menanam pohon. Kemudian yang ketiga, jumlah pahala itu seukuran dengan jumlah buah atau besarnya buah di pohon. Tidaklah seorang menanam tanaman kecuali Allah Azza wa Jalla mencatat pahalanya untuk seukuran buah yang dikeluarkan oleh pohon tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terakhir saya ingatkan, jadi ada 2 hal, ya, perkara-perkara yang kita lakukan yang penting, ya, menjaga, ya, tidak hanya menjadi slogan Kota Bima Bisa ini, tapi kita laksanakan dengan baik. Jaga agar sampah tidak kemudian di sungai-sungai, agar kemudian kita tidak menebang pohon secara liar, tetapi kita menanam, ya. Mungkin kita tidak bisa sebagaimana Ustadz Adi Hidayat yang kemudian membangun sebuah gerakan besar, Gerina, Gerakan Menanam Indonesia, yang kemudian, ya, luar biasa, ya, beratus-ratus hektar, beribu-ribu hektar. Ya, kami di Masjid Al-Hilal, masjid kecil kami itu, ya, dengan jemaah-jemaah kami yang sedikit, ya, kami kemudian mengajak, ya, yang punya uang untuk membeli lahan-lahan di gunung-gunung, ya, di dalam 3 tahun terakhir ini untuk menanam pohon. Entah kapan besarnya kita tidak tahu, yang penting kita tanam saja, agar kemudian, ya, mata air di Garote dan di tempat yang lain tetap terjaga, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua ini. Kemudian yang kedua, marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah. Jangan menjadi orang-orang yang memberikan sumbangsih di dalam memanggil kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena satu dosa sungguh kita telah membuat satu panggilan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu orang yang bertaubat kepada Allah, insya Allah itu adalah permintaan dan permohonan kita kepada Allah agar mengangkat musibah-musibah yang datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa innaka as-sami'un qaribun mujibud da'watil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan 'inda al maut maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar fi al hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. Nah,